Selamat datang semua di channel Kuliah Tambahan. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang uji Wilcoxon Test. Baik, sebelum masuk ke soalnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu uji Wilcoxon. Uji peringkat bertanda Wilcoxon atau UPBW merupakan salah satu bagian dari uji statistika non-parametrik yang dapat digunakan untuk kasus dua sampel berpasangan. Statistika non-parametrik dikenal juga dengan nama statistika bebas, sebaran yang tidak membutuhkan asumsi dari distribusi normal dari populasinya serta dapat digunakan untuk sampel berukuran kecil. Nah, seperti biasanya, kita akan melakukan uji Wilcoxon ini dengan menggunakan RStudio. Nah, ini saya udah punya contoh kasusnya. Ini yaitu contoh kasus untuk tingkat kolesterol dalam darah. Soalnya seperti ini. 15 pria dewasa antara 35-50 tahun turut berpartisipasi dalam mengevaluasi efek diet terhadap tingkat kolesterol dalam darah. Tingkat kolesterol setiap orang diukur pada awal mengikuti program diet dan kemudian diukur kembali 3 bulan setelah mengikuti program tersebut. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada tabelnya. Ini ada orang pertama. Nah, ini sampelnya 15. Apakah terdapat perbedaan tingkat kolesterol? Nah, kita di sini akan diminta untuk menguji ini. Apakah terdapat tingkat kolesterol dalam darah antara sebelum dan sesudah bila diuji pada alfanya 0,05. Gunakan uji statistika non-parametrik. Nah, benar kan? Sama di sini non-parametrik juga. Non-parametrik, dan ini sampelnya berpasangan antara sebelum dan sesudah. Dan sampelnya juga kita bukan berukuran besar ya, berukuran kecil, yaitu 15 karena di bawah 30. Nah, sekarang langsung saja kita buka RStudionya untuk menghitung. Nah, nih di sini saya sudah pindahkan data-datanya yang ada di tabel ke dalam sebuah variabel yang namanya data1. Nah, data1 ini menyimpan nilai dari tabel ini yang kolomnya sebelum, yang nilai dari kolom sebelum, yaitu ini 265 sampai 247 ini. Udah saya pindahkan ke data1 ini. Nah, begitu juga dengan kolom setelah ini, kolom setelah juga sudah saya pindahkan ke data 2 ini. Nah, baik, langsung saja kita jalankan dulu. Kita run nih yang pertama. Nah, berhasil. Apabila ingin melihat datanya bisa kita ketik seperti ini, data 1. Nah, muncul datanya. Setelah itu data 2. Apabila kita juga ingin menampilkan datanya, bisa juga kita tinggal run nama variabelnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa datanya telah sama, cocok. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji Wilcoxon-nya. Nih, uji Wilcoxon-nya seperti ini. Saya udah tulis. Baik, sekarang coba saya hapus nih. Kita tinggal Wilcox. Nah, Wilcox.test tinggal kita enter. Maaf. Nah, selanjutnya kita masukin nih yang pertama itu kolom yang sebelum ini. Kolom sebelum itu kan adanya di data 1, di variabel data 1. Maka kita tulis data 1, data 2, jangan lupa paired true. Berpasangan, iya berpasangan. Paired true ini untuk menandakan bahwa ini berpasangan. Oke, maka sekarang kita tinggal kita run. Nah, kita udah dapat hasilnya nih. Hasilnya didapatkan p-value sebesar 0,00088898. Nah, dengan ini udah otomatis nilainya menggunakan alfanya 0,05. Kalau kita nggak setting, itu udah langsung otomatis seperti defaultnya begitu, dengan alfanya itu 0,5. Nah, sekarang
kita tinggal rangkai jawabannya. Pertama, p-value. Kita dapat p-value sebesar ini 0,00088898. Kita copy paste aja biar nggak salah. Nah, ini. Dan nilai alfanya tentunya 0,05. Nah, kita lihat hipotesisnya. Hipotesis H0 itu tidak terdapat perbedaan prestasi rata-rata antar kedua grup. H1-nya atau hipotesis H1, asumsi H1 yaitu terdapat perbedaan prestasi rata-rata antar kedua grup. Ini sebenarnya bisa kita hapus saja prestasinya, rata-rata juga boleh, tergantung kondisi soalnya seperti apa. Nah, kita rangkai nih. Sekarang ya kita ini. Nah, kita lihat kriteria uji atau daerah kritis. H0 kita tolak. H0 ditolak apabila p-value kurang dari alfa. Nah, kita lihat di sini. Kan karena p-value kita ini 0. Ini nih p-value kita ini nih 0,00088898. Tentunya kurang dari kan atau lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Nah, karena p-value-nya kurang dari alfa, yakni sebesar ini nih 0,00088898, maka H0-nya ditolak. Nah, maka tolak H0 dan terima H1, atau tolak H0 saja boleh atau terima H1 saja boleh. Baik, jadi di sini apa? Terima H1 kan artinya terdapat perbedaan, berarti jadi ini. Jadi terdapat perbedaan tingkat kolesterol dalam darah antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Nah, jadi terdapat perbedaan tingkat kolesterol dalam darah antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Nah, oke. Selesai ya teman-teman. Semua soal kita pada pertemuan keempat ini, uji peringkat bertanda Wilcoxon. Baik, saya kira cukup. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.